Pasompe ini ya jauh sebelum abad ke-16 itu ya. Ini Pasompe ini sudah melintasi daerah-daerah ya di masa kerajaan ya. Para orang-orang Bugis Makassar itu ya sudah sampai ke Malaysia, bahkan ke Australia ya, di Asia Tenggara ya. Mereka sudah berlayar ya, itulah Pasompe. Nah, ini yang menjadi sebuah kearifan lokal sesungguhnya bagi para masyarakat maritim. Ya. Nah, itu adalah hubungan kekerabatan. Nah, itu yang terjadi di dalam satu komunitas masyarakat nelayan, ya, terutama di Lagopo itu. Yang kedua adalah ada hubungan hutang piutang. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali di podcast Aspek Sindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Sahabat Aspek Sindo, setelah kita berselancar dengan kepala daerah, sekarang kita kembali lagi ke kampus. Nah, kita akan menyapa dosen muda dari Universitas Negeri Makassar. Ya, beliau ini mengajar di Prodi Sejarah dan mengampu mata kuliah sejarah maritim. Nah, ini menarik ini. Kenapa? Karena sejarah maritim memang tidak pernah ada putusnya di Nusantara kita. Karena memang dari awal kita memang terkenal dengan dengan nenek moyang kita sebagai seorang pelaut, suka mengarungi lautan. Nah, makanya kita coba mengangkat sebuah kasus di Sulawesi Selatan ya. Khususnya di Bone. Nah, Bone ini adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang kira-kira 5 jam perjalanan dari kota Makassar. Nah, Bone ini adalah kampung atau daerah Bugis ya, Bugis ideologis yang terkenal dengan para nelayannya, terutama nelayan-nelayan yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. Nah, ini ada hal menarik di sini yang perlu teman-teman Aspek Sindo ketahui, bahwa beberapa pemahaman dan aktivitas nelayan di Kabupaten Bone itu cukup menarik karena mereka bisa beradaptasi dengan kondisi alam bagaimanapun situasinya. Nah, kita langsung menyapa Bung Amirullah. Bung Amirullah, mana kabar? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bung Amirullah? Alhamdulillah siap. Pak siap. Saya panggilnya Bung apa ini? Bung Amirullah. Bung Amirullah. Oke. Siap. Ini dosen muda kita ini. Nah, saya tertarik dengan kajian beliau. Di tesis beliau itu mengangkat salah satu studi kasus nelayan di Kabupaten Bone yang berbatasan pula dengan Kabupaten Sinjai. Nah, saya banyak membuka referensi yang dituliskan oleh beliau. Ya, kenapa mengangkat kasus ini? Karena ada beberapa pertanyaan besar yang kira-kira ini menarik untuk jadi riset sejarah maritim. Nah, Bung Amir, kira-kira mengapa Bung Amir ini mengangkat isu nelayan di Bone ini, khususnya di daerah Lagopo itu, Bung Amir ya? Ya, menarik sekali untuk berbicara tentang nelayan ya. Dari di saat dipertanyakan mengapa mesti harus meneliti ya. Ini sudah kayak penguji ya. Saya menguji kembali dong. Ya, sepertinya ya. Sepertinya ini menguji kembali nih ya. Ya, satu hal yang menarik ya, sebagai seorang akademisi ya, melihat nelayan itu seperti apa.
Nah, saya hanya berangkat dari satu anggapan atau menurut Matulada itu bahwa ada dua kelompok ya, dua jenis nelayan ya yang berdasarkan area tangkapan. Bahwa di Kabupaten Bone ini adalah selain wilayah yang pantainya cukup panjang ya, dari selatan ke utara gitu ya, sehingga saya melihat bahwa menurut Matulada tadi ini adalah dalam konsep dua nelayan yang itu adalah Lagopo ya. Nah, dia adalah salah satu nelayan pesisir yang kemudian menarik untuk saya kaji ya. Nah, bahkan Lagopo ini sering diceritakan ya, bahwa di sana kalau Anda mau ke Sinjai ya, maka harus lewat Lagopo ya, tidak lewat di jalan di Sungai Tangka yang sudah ada jembatan itu ya, tidak lewat di situ. Dia akan lewat di Lagopo kemudian ke Sinjai ya. Bahkan yang sekolah ya, yang dari Kajuara itu ya, mereka melewati Sungai Tangka ini lewat Lagopo ya. Ternyata apa yang mereka dapatkan, saya bisa lihat ya, mereka terkadang dibantu oleh para nelayan untuk menyeberang ya. Ini salah satu cerita dari nelayan di sana yang saya jumpai sejak tahun 2011 ya. Pada saat itu saya cerita dengan mereka, ternyata dengan bagaimana nelayan di sana. Nah, keunikannya itu adalah mereka punya nilai sosial ya, selain menjadi nelayan. Bahkan mereka menjadi seseorang yang terkadang palibang ya. Nah, ini menarik. Mereka anak-anak yang sekolah ya, yang dari Kajuara itu, yang ke Sinjai itu, mereka ikut serta dengan nelayan ya, menyeberang ya. Nah, itu satu yang menjadi keunikan buat saya ya. Sehingga nelayan ini menarik. Yang kedua ya, saya melihat bahwa posisi di Sulawesi Selatan ini ya, aktivitas kenelayanan ini sangat penting ya, sangat penting untuk dilihat ya, sebagai bentuk satu aktivitas ya yang menghidupkan dunia maritim ya. Nah, itu yang kedua yang menjadi perhatian saya. Selain tadi ya, saya mencoba melihat dalam satu teori ya, teori Mahan itu ya, itu penggambaran tentang 3 aspek ya, kekuatan yang mesti dilihat kapan masyarakat di situ ya dikategorikan sebagai nelayan ya. Sehingga 3 aspek ini ya membuat saya melirik teori Mahan bahwa untuk menentukan ya masyarakat di situ ya adalah mereka nelayan, itu 3 faktor utama ya. Posisi geografis ya, itu yang pertama. Nah, posisi geografis ini, nelayan Lagopo ini sangat dekat dengan laut ya. Bahkan ya kondisi wilayah ya secara geografis ini ya berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai ya. Ini menjadi bagian penting, aktivitas mereka itu lebih banyak ya kontak dengan Sinjai sebenarnya ya. Nah, itu. Sehingga 3 elemen pendukung yang berkaitan dengan faktor alam itu dalam menurut teori Mahan ini, ya nelayan. Yang pertama itu posisi geografisnya, kemudian kedua adalah kondisi wilayah ya, secara langsung berbatasan dengan Teluk Bone, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Sinjai ya, terutama Sinjai ini berbatasan Kabupaten Sinjai ini adalah langsung dengannya Sinjai ya, Sinjai Utara ya. Nah, itu. Yang ketiga adalah luas wilayah teritorialnya ya, secara langsung ya. Ini kalau di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ini ya, sebenarnya ini Desa Masangkai itu luas ya, ada 4 kemudian Lagopo 2, kemudian Uloe,
ya. Nah, ini apa namanya? Dia berbatasan langsung ya. Kemudian memiliki luas ya wilayah, sangat memungkinkan mereka bergelut dengan nelayan ya. Nah, itu. Nah, itulah sehingga harus saya melirik bahwa di sana menarik untuk diteliti ya nelayan di Lagopo. Seperti itu. Nah, awal munculnya nelayan di Lagopo itu sebenarnya seperti apa, Bung Amir? Ya. Seperti apa munculnya sejarah nelayan di daerah Lagopo itu, nelayan Lagopo itu? Apakah itu asli? Apakah itu asli Bugis Bone? Apa pendatang atau dia lebih duluan ada daripada peradaban Bone di kota Bone itu sendiri? Karena ini kan jaraknya cukup jauh ya antara nelayan Lagopo secara geografis ke pusat ibu kota Bone itu sendiri. Ini penting mungkin ini kita tahu nih sejarah seperti apa. Ya, kalau sejarahnya ya nelayan Lagopo ini ya adalah ya memang penyebutan Lagopo itu adalah satu bentuk ya peristiwa di masa lalu itu adalah ya di situ tempatnya berkumpulnya ya orang-orang yang memang secara pada saat secara geografis ya secara karakter penduduk itu adalah ya mereka pada umumnya adalah berkumpul dan mereka pada umumnya menjadi seorang nelayan ya. Nah, itu Lagopo. Sehingga orang-orang di sana itu ya aktivitas mereka adalah menjadi nelayan gitu ya. Nah, itu. Mereka berkumpul di situ. Makanya Lagopo itu adalah tempat berkumpulnya para nelayan, mereka berkumpul di situ. Awalnya itu sebenarnya seperti apa? Apakah Apakah ada migrasi atau memang sebenarnya mereka asli orang Bone ya. Mereka asli orang Bone ya, orang Kajuara. Hanya memang ya tempat penunjukan sebagai Lagopo itu ya, itu adalah satu tempat yang dimana berkumpulnya para nelayan tadi itu ya. Makanya penyebutan Lagopo itu. Lagopo 1 dengan Lagopo 2 itu adalah sangat masyarakat di sana itu penduduknya mayoritas nelayan gitu ya. Nah, itu. Apakah nelayan itu adalah bangsawan juga, Bung Amir? Karena setahu saya kan di suku Bugis itu kan terkenal dengan kebangsawanannya. Nah, di Lagopo itu sendiri apakah punya silsilah kebangsawanan? Terus ada nggak kaitannya dengan kerajaan di Bone? Ya, kalau dilihat dari dari hasil penelitian ini ya, sebenarnya ya Lagopo ini adalah satu penyebutan saja sebagai tempat berkumpulnya para nelayan. Bahkan ada wawancara yang saya dapatkan itu dari sumber di seorang nelayan gitu ya. Nah, ternyata Lagopo ini adalah mereka berkumpul di situ para nelayan pada umumnya banyak dari luar ya. Banyak juga dari luar nelayan yang datang kemudian berkumpul di situ, terutama di Sungai Tangka itu kan. Nah, sehingga berkumpul di situ ya. Nah, sehingga pada dasarnya ya mereka berkumpul ya sebagai komunitas nelayan begitu. Nah, itu. Nah, dalam bukti-bukti konkret ya dalam sejarah itu ya hanya sebatas orang histori ya, wawancara yang kami lakukan ya, sehingga itu yang sejauh ini yang menjadi bukti kami ya. Nah, di Lagopo itu ada nggak situs-situs kerajaan masa lampau? Atau dia nggak ada urusan dengan sistem pemerintahan? Kan biasanya itu kan pemerintahan itu punya pengaruh termasuk di kawasan-kawasan pesisir gitu. Misalnya kita tahu kan sejarah maritim itu kan sangat identik dengan sejarah kebangsawanan. Kenapa? Karena ya tidak semua orang kan punya kapal saat itu. Dulu kan banyak orang-orang berduit ya kan punya yang bisa memiliki kapal dan hanya orang-orang berduit yang punya akses untuk dia berkomunikasi antar raja-raja lain itu. Iya.
Wah, ini semakin menarik ini kayaknya ini. Nah, satu pertanyaan yang apa namanya ya, saya melihat begini ya, nelayan itu sebenarnya adalah satu profesi kalau dalam apa namanya yang banyak buku yang menulis tentang kenelayanan itu, penyebutannya sebenarnya itu adalah sebagai pakaja ya, bukan sebagai satu stratifikasi sosial ya di dalam susunan budaya ya, kultur di Bugis Makassar ya. Bung Amir, seperti apa sih pendukung masyarakat maritim di Sulawesi Selatan? Kalau tidak salah itu kan berbagai macam ya kelompok-kelompok pendukung masyarakat maritim di sana tuh. Ya, betul ya. Kalau di Sulawesi Selatan ini ya ada 3 ya pendukung masyarakat maritim ya yang dominan sebenarnya di Bugis Makassar ini di Sulawesi Selatan ya. Yang pertama itu ada namanya Palawa ya. Palawa ini ya kalau biasa kita kenal namanya dia adalah petambak ya ikan budidaya ya. Empang. Nah, itulah Palawa itu kan. Kemudian yang kedua adalah Pakaja ya. Nah, Pakaja ini ya ini yang disebut dengan nelayan sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Pasompe ya. Nah, Pasompe ini ya jauh sebelum abad ke-16 itu ya. Ini Pasompe ini sudah melintasi daerah-daerah ya di masa kerajaan ya. Para orang-orang Bugis Makassar itu ya sudah sampai ke Malaysia, bahkan ke Australia ya, di Asia Tenggara ya. Mereka sudah berlayar ya. Itulah Pasompe. Nah, 3 pendukung masyarakat maritim ini di selatan itu ya mereka semua punya partisipasi di dalam kemaritiman ya. Nah itu. Nah, berbicara dengan Pakaja tadi ya, Pakaja ini adalah satu komunitas nelayan bahkan di Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan ini memiliki garis pantai yang begitu panjang ya. Dari timur sampai ke utara itu kan, yaitu kemudian masuk Teluk Bone ya, ini semua adalah pesisir pantai ya. Nah, mereka memiliki potensi yang sangat besar. Bahkan ya di dalam masyarakat di Teluk Bone tadi yang menjadi penelitian saya dulu ya, itu adalah masyarakat nelayan Lagopo ya. Mereka berada di pesisir Teluk Bone ya. Sehingga ya, mereka menggantungkan hidupnya di laut. Ya. Nah itu. Nah hebatnya lagi ya kalau para nelayan kita itu, ya mereka sudah punya pengetahuan di saat mereka melaut. Nah itu. Nah ini yang menjadi sebuah kearifan lokal sesungguhnya bagi ya, para masyarakat maritim. Ya. Yang bahkan hari ini ya banyak yang mungkin sudah hilang ya akibat dari adanya teknologi ya, pemodernan ya, alat tangkap, kemudian perkapalan, bahkan mereka sudah menggunakan satelit gitu ya. Nah itu. Bung Amir, kalau tidak salah itu kan ada pola hubungan kerja gitu loh dalam sistem masyarakat nelayan kita. Iya, betul sekali. Di Sulawesi Selatan ini ya dalam komunitas nelayan itu ya ada 3 pola hubungan kerja ya. Ya ada namanya punggawa pemilik modal ya. Yang kedua adalah ada namanya punggawa ya. Dia yang menjadi membawa kapal atau perahu ya di laut ya mencari ikan gitu ya. Kemudian ketiga adalah sawi ya. Dia adalah tenaga kerja ya, maksudnya dia adalah anak buah kapal ya kalau dalam komunitas Pasompe itu kan. Nah itu. Nah ketiga ini adalah mereka punya hubungan yang sangat kuat ya. Nah kalau dalam pendapat Supriyadi Hamdad itu ya,
ada 3 kriteria sebenarnya mereka sangat punya hubungan punya hubungan ya. Itu punggawa pemilik modal, punggawa laut, dan sawi gitu ya. Nah, ketiga kriteria hubungan itu yang terjadi ya menurut Supriyadi Hamdad ini ya itu adalah hubungan kekerabatan. Nah, itu yang terjadi di dalam satu komunitas masyarakat nelayan ya, terutama di Lagopo itu. Yang kedua adalah ada hubungan hutang piutang ya. Nah, ini terkadang biasa ya bagi tidak orang bisa hilang ini dalam dunia nelayan itu. Ada hubungan hutang piutang itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ada namanya hubungan saling membutuhkan gitu ya. Nah, ini ketiga ini ya kalau mau biasa dijelaskan ini panjang ya, tapi 3 hubungan ini sebenarnya adalah dalam masyarakat nelayan, pola hubungan kerja ini antara punggawa pemilik modal dengan punggawa laut yang yang mencari ikan di laut, yang menakodai perahu. Kemudian ketiga adalah sawi ini. Nah, ini memiliki 3 hubungan kriteria tadi ya. Ya, yang pertama kekerabatan, ya mereka sangat erat. Bahkan kalau dia adalah punggawa punggawa laut, mereka biasa mencari sawi itu dengan keluarganya sendiri ya. Nah, itu. Jadi keluarganya mereka sendiri. Ya. Oke, menarik ini, menarik sekali nih Bung Amir, karena memang sebenarnya pola itu masih terjadi sekarang. Nelayan sekarang kan ada pemodalnya. Nelayan sekarang kan melaut, iya mas, sebagian besar masih ada utang piutang. Nelayan sekarang pun beraktivitas itu karena ada saling ketergantungan gitu kan. Yang satunya punya apa, yang satunya punya apa. Inilah yang kemudian dikenal dengan sistem kolaborasi. Nah sebenarnya pola-pola hubungan yang masa lampau itu sampai hari ini pun masih terpelihara dengan baik ya, kultur-kultur itu. Nah, Bung Amir, tadi Bung Amir bilang ya, Lagopo itu nelayan hebat. Saya penasaran sehebat apa sih dia di Sulawesi Selatan sehingga mempengaruhi peta politik ekonomi perikanan di Sulawesi Selatan. Tapi jangan dijawab dulu setelah yang saya ketua ini. Ya, siap. Pesisir Nusantara, hamparan kilau Katulistiwa, membentang samudra yang kaya, cintai segenap jiwa dan raga. Mari bersama kita syukuri anugerah Tuhan yang sejati, dengan